Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Nah, hari ini kita masih membahas chapter 3, yaitu We Know What to Do. Nah, hari ini kita masuk di submateri yang kedua, yaitu The State, Rules, and Obligation. Apa sih rules and obligation itu, dan bagaimana cara menyatakan rules and obligation dalam bahasa Inggris? Untuk lebih jelasnya, kalian simak video penjelasan berikut ini. Hari ini kita masih membahas chapter 3, yaitu We Know What to Do. But today we are going to study about rules and obligation. Jadi hari ini kita membahas submateri yang selanjutnya, yaitu rules and obligation. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang rules. Apa sih rules itu? Nah, ternyata rules adalah dalam bahasa Indonesia artinya peraturan. Rules mean something we need to follow. Jadi, rules itu artinya aturan. Nah, seperti di sekolah, kalian mempunyai rules atau aturan. Nah, aturan itu adalah sesuatu yang harus kalian ikuti. Jadi, aturan-aturan yang ada di sekolah itu wajib kalian ikuti. Makanya di sini dikatakan bahwa rules mean something we need to follow. Nah, to state rules we can use. Nah, untuk menyatakan rules, aturan, kita bisa menggunakan kata yang pertama adalah must. Yang kedua adalah must not. Must artinya harus, must not artinya tidak harus. Coba kalian listen and repeat, dengarkan dan kalian ulangi. Must, must, must not, must not. Nah, ini adalah contoh penggunaan kata must di kalimat rules. Yang pertama adalah you must work to get money. Kamu harus bekerja untuk mendapatkan uang. You must not walk on the grass. Kalian tidak harus berjalan di rumput, atau kamu harusnya tidak berjalan di rumput. All students must obey the school's rules. All students must obey the school's rules. Semua siswa harus mengikuti aturan sekolah. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang obligation. Apa sih obligation itu? Obligation artinya kewajiban. Jadi kalau yang tadi rules adalah aturan, obligation adalah kewajiban. Obligation means something we need to do. Jadi obligation artinya sesuatu yang harus kalian lakukan. Ingat, rules adalah sesuatu yang harus kalian ikuti, sedangkan obligation adalah sesuatu yang harus kalian lakukan, karena itu adalah kewajiban kalian. Nah, to state obligation we can use. Untuk menyatakan obligation kita bisa menggunakan kata must, artinya harus. Must not artinya tidak harus. Jadi rules and obligation sama-sama menggunakan kata must dan must not. Yang membedakan cuma rules itu harus diikuti, sedangkan obligation adalah harus kalian lakukan.
Nah, ini adalah contoh kalimat menggunakan must di kalimat obligation. Yang pertama adalah you must study to get good scores. Kamu harus belajar untuk mendapatkan nilai yang baik. You must not play outside when raining. Kamu harusnya tidak bermain di luar ketika hujan. She must clean her room if it is dirty. She must clean her room if it is dirty. Dia harusnya membersihkan kamarnya jika kotor atau berantakan. Nah, minggu lalu kita sudah membahas kata should, artinya harus. Sedangkan must juga artinya harus. Apa sih yang membedakan should dan must? Di sini should dan must mempunyai arti yang sama, yaitu harus. Tetapi penggunaannya berbeda. Should itu tidak wajib dilakukan, sedangkan must wajib dilakukan. Jadi kalau ada seseorang yang memberikan kita kalimat menggunakan kata must atau memerintahkan kita menggunakan kata must, itu artinya wajib dilakukan. Sedangkan should itu tidak wajib dilakukan, bisa dilakukan, bisa juga tidak dilakukan. Jadi ini yang membedakan kata should dan must. Nah, pola kalimat rules and obligation itu sama. Yang pertama kalimat positif, yang kedua adalah kalimat negatif. Nah, yang kalimat positif itu subject I, she, he, it, you, they, we. Must plus verb one atau kata kerja. Yang kedua subject must be plus adjektif atau kata sifat. Jadi apabila kita ingin membuat kalimat menggunakan kata kerja, pola kalimatnya subject must verb one atau kata kerja. Nah, apabila kita ingin membuat kalimat must menggunakan kata adjektif, pola kalimatnya yaitu subject plus must be plus adjektif. Nah, sedangkan kalimat negatif kita cuma menambahkan kata not di kata setelah must, seperti subject plus must not plus verb one atau kata kerja. Yang kedua subject plus must be not plus kata sifat. Jadi pola kalimat should, must itu sama. Nah, ini adalah contoh penggunaan kata must be not, and must not. Yang pertama yaitu we must wear a uniform every day. Kita harus menggunakan seragam sekolah setiap hari. You must come on time to class and to the flag ceremony. Kamu harus datang tepat waktu ke kelas dan ke acara upacara bendera. We must be not noisy in the class. Kita seharusnya tidak ribut di dalam kelas. We must not write or draw on the desk and on the walls. Kita harusnya tidak menulis atau menggambar di meja dan di dinding. Sekarang kita lihat contoh penggunaan kata must and must not dalam percakapan berikut ini. Excuse me, Mom. I am late today. What time is it? You late 1 hour, Isaac. You missed the material. I am sorry, Mom. I stayed up last night. I did my English homework. It is your fault, Isaac. You must know, all students must obey the rules. We must come on time to the class. I am sorry, Mom. I will not do it again. Okay.
Sit down, please. Then submit your homework. Sebagai kesimpulan dari materi kita hari ini, yang pertama kita mempelajari rules and obligation. Ingat, rules dalam bahasa Indonesia artinya aturan, sedangkan obligation dalam bahasa Indonesia artinya kewajiban. Nah, rules itu sesuatu yang harus diikuti, sedangkan obligation adalah sesuatu yang harus dilakukan. Nah, rules dan obligation itu sama-sama menggunakan kata must atau must not. Jadi, rules dan obligation itu sebenarnya dia sama, tapi bentuk kalimatnya berbeda. Rules itu lebih membahas keaturan, sedangkan obligation itu lebih membahas tentang apa yang harus dilakukan. Sekian untuk video pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk mencatat isi materi yang telah saya jelaskan hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Thank you. Nah, itu tadi video penjelasan tentang to state, rules, and obligation. Nah, setelah kalian memahami materi hari ini, kalian sudah bisa menggunakannya atau mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jangan lupa untuk mencatat isi video atau isi materi hari ini. Nah, juga jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.